Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Juliana Simanungkalit SPDK. Saya peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021 di lingkungan Kabupaten Toba. Saya dari angkatan 43, nomor urut absensi 39 dan kelompok 4. Saya akan memaparkan mapping isi modul akuntabilitas dan nasionalisme dengan pengampu materi diklat Ibu Nurmayana Siregar SE, MSc, dan Badan Penyelenggara Diklat BPSDM Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara, Medan. Inilah keseluruhan mapping isi modul akuntabilitas dan nasionalisme. Ada 4 yang saya bahas tentang akuntabilitas. Pertama, konsep akuntabilitas. 2. Mekanisme akuntabilitas. 3. Akuntabilitas dalam konteks. 4. Menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas terbagi 4 bagian. 1. Definisi, yaitu kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. 2. Aspek, meliputi 3 bagian. 1. Akuntabilitas yang merupakan suatu hubungan. 2. Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil. 3. Akuntabilitas memerlukan laporan. Bagian ketiga, pentingnya akuntabilitas. 4. Tingkatan akuntabilitas. Dengan dimulai dari tingkat terendah. Pertama, akuntabilitas personal. 2. Akuntabilitas individu. 3. Akuntabilitas kelompok. 4. Akuntabilitas organisasi. 5. Akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas yang dibagi 4 bagian. 1. Definisi meliputi 3. 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. 2. Akuntabilitas proses. Dan 3. Akuntabilitas program. 2. Mekanisme meliputi 3 bagian. 1. Perencanaan strategis. 2. Kontrak kerja. 3. Laporan kinerja. 3. Lingkungan kerja yang akuntabel, yang meliputi kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, dan kepercayaan. Langkah-langkah dalam framework ada 5 bagian. 1. Tentukan tujuan dan tanggung jawab. 2. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. 4. Berikan laporan secara lengkap. 5. Berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks terbagi 5 bagian. 1. Transparan dan akses informasi. 2. Praktek kecurangan dan perilaku korup. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. 4. Penyampaian dan penggunaan data dan informasi pemerintah. 5. Konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel terbagi 3 bagian. 1. Asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yang meliputi 9 bagian. 1. Profesionalitas. 2. Proporsionalitas. 3. Keterpaduan. 4. Delegasi. 5. Netralitas. 6. Akuntabilitas. 7. Efektif dan efisien. 8. Keterbukaan. 9. Non-diskriminatif. Bagian yang kedua, prinsip ASN sebagai profesi meliputi 4 bagian. 1. Nilai dasar. 2. Kode etik dan kode perilaku. 3. Komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayan publik. 4. Potensi yang diperlukan sesuai bidang. Bagian yang ketiga, cara PNS mengambil keputusan yang akuntabel meliputi 3 bagian. 1.
memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang. 2. Bertindak adil. 3. Akuntabel dan transparan. Melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Nasionalisme. Pengertian nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan dan wilayah serta cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Poin dalam nasionalisme adalah sila-sila dari Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi dari sila pertama sampai sila kelima tersebut adalah 1. ASN sebagai pelaksana kebijakan. 2. ASN sebagai pelayan publik. 3. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Maka diharapkan ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik dan berintegritas. Terima kasih.